Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Dengan penuh sukacita ya Bapa, kami datang menghadap-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan baru pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dan menikmati berkat baru. Terlebih-lebih kami diberi kesempatan untuk kembali membaca sebagian dari firman-Mu. Firman yang memberi kekuatan bagi kami saat kami berhadapan dengan segala permasalahan yang boleh hadir di tengah kehidupan kami. Kami memohon tuntunan Roh Kudus memberi pengertian akan firman-Mu ini. Inilah doa kami kepadamu yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 11-14. Saya akan membacakannya untuk kita. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat, sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Termakan Hasutan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di akhir-akhir hidupnya Stefanus menerima perlakuan yang tidak pantas dari orang-orang Yahudi dan jemaat-jemaat lainnya yang tidak menyukainya. Jemaat-jemaat itu menghasut orang-orang untuk mengatakan dusta sebagai saksi palsu, sehingga Stefanus ditangkap dan diseret ke mahkamah agama. Juga diteriaki, diseret kembali keluar dari mahkamah agama untuk dilempari batu hingga akhirnya mati. Para tua-tua, para ahli Taurat, anggota mahkamah agama turut menyaksikannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang dialami Stefanus mengingatkan kita kepada peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Ada tokoh-tokoh yang hadir saat itu, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, Pilatus, beserta orang-orang masyarakat lainnya. Orang-orang yang juga gampang untuk dihasut, mudah percaya akan hal yang disampaikan oleh ahli Taurat, sehingga mereka lebih memilih Barabas, seorang penjahat dan pemberontak, untuk dilepaskan. Mereka meneriaki Yesus yang akhirnya mati disalibkan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam keseharian kehidupan kita saat ini, di mana arus informasi sudah sangat begitu cepat, mudah diakses, sebagai dampak kemajuan teknologi khususnya di bidang komunikasi. Ada banyak informasi yang bisa kita dengarkan, ada banyak informasi yang kita dapatkan setiap saat, dan banyak pihak yang menggunakan kemudahan ini. Sepanjang bertujuan positif, tidak melawan hukum, tentu saja dibenarkan. Tetapi bila digunakan untuk hal yang sebaliknya, melanggar hukum, maka akan menimbulkan dampak lain yang buruk. Ada banyak berita yang tidak benar beredar. Ada yang sengaja menyebarkan berita bohong, bahkan digunakan pula untuk menghasut massa. Dan banyak di antara kita dengan mudah menerima berita yang tidak benar atau berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga situasi ini tidak membedakan kita dengan orang-orang yang berteriak yang saat itu berada pada peristiwa akhir hidup Stefanus dan peristiwa penyaliban Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Ketika kita mudah percaya terhadap berita yang tidak benar dan mudah termakan hasutan, kita dengan mudah terkecoh untuk melakukan pembelaan terhadap hal yang tidak benar dan melakukan penghakiman terhadap yang benar. Tentu saja pada akhirnya hal ini akan berdampak kepada diri kita sendiri dan orang-orang terkasih di sekeliling kita, merugikan diri sendiri dan orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, hendaklah kita mengedepankan sikap yang bijak di setiap mendapatkan informasi. Kita perlu mencari tahu kebenaran informasi terlebih dahulu untuk selanjutnya menentukan sikap. Dan adalah tanggung jawab kita untuk membawa kabar kebenaran, kabar baik yang penuh pengharapan. Jangan kita menjadi bagian dari penyebar berita bohong, bahkan menjadi seorang penghasut. Bila saat ini ada di antara kita yang mengalami kebimbangan dari simpang siurnya berita, carilah kebenarannya terlebih dahulu agar dapat bertindak yang benar. Mari kita belajar dari kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu itu, untuk tidak menjadi orang-orang yang mudah dihasut, untuk tidak menjadi orang yang mudah termakan hasutan. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Bimbinglah kami agar kiranya kami mampu menjadi pribadi yang tidak mudah termakan hasutan. Mampukanlah kami untuk dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, sehingga kami kokoh menolak segala hasutan yang pada akhirnya akan merugikan diri kami sendiri, bahkan berdampak buruk bagi saudara-saudara terkasih kami, juga merugikan bagi orang lain. Tolonglah kami agar kami berada di jalan yang benar, melakukan tindakan yang benar. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Sertailah kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan kepadamu. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu, kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.